Anak-anak, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali perjumpaan kali ini, mari kita sama-sama seperti biasa berdoa sesuai dengan cara kita masing-masing sebagai wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan lupa dalam doa mohon agar kita selalu dijaga ya dari wabah ini, selalu tetap sehat bersama keluarga tentunya. Dan jangan lupa juga doakan orang tua agar rezekinya melimpah untuk keluarga kita masing-masing. Anak-anak, terima kasih yang PP-nya sudah diganti ya sesuai dengan ketentuan. Yang belum tolong segera diganti ya. Rewardnya nilainya 95. Baik anak-anak, pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua. Kita akan membahas prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Dalam membuat PowerPoint yang harus diperhatikan atau prinsip-prinsip yang harus ada di halaman pertama, yang pertama adalah judul. Judul itu harus ada anak-anak ya. Kemudian setelah judul, tujuan dari pembuatan PowerPoint itu untuk apa? Ya, seperti ini disajikan sebagai materi PJJ prakarya kelas 9. Kemudian yang ketiga unsur yang harus ada adalah siapa pembuatnya. Ya, siapa pembuatnya. Boleh dengan foto, boleh dengan nama, atau boleh kedua-duanya, foto dan nama seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah harus mencantumkan kalian ada di institusi mana. Ya, dan yang terakhir, kapan dibuatnya. Minimal ada bulan dan tahun. Masalah layout, tata letak, tidak mesti harus seperti ini. Bapak menggunakan, kebetulan ini sistem centering, jadi rata tengah semua. Ya, anak-anak silahkan, mau rata kanan, rata kiri, yang jelas unsur-unsur yang harus ada. Pertama tadi adalah judul, yang kedua dibuat untuk apa, yang ketiga siapa yang buat, kemudian ada di institusi mana dan kapan dibuatnya. Nah, inilah dalam pembuatan PowerPoint yang harus diperhatikan ya. Jadi jangan tiba-tiba langsung ke pembahasan. Tidak jelas apa judulnya, dalam rangka apa, siapa yang buat, kapan dibuat, tidak jelas. Jadi itu anak-anak ya. Baik, pada pertemuan kali ini anak-anak, supaya tidak ngelantur ke sana kemari, Bapak sudah membuat tujuan pembelajaran. Jadi pada proses BDR, belajar dari rumah, setelah ini selesai, siswa diharapkan dapat yang pertama adalah menjelaskan ruang lingkup teori elektron. Ya, jadi loh kok prakarya membahas masalah teori elektron seperti IPA. Nah, memang Bapak mengambil untuk bab rekayasa dulu ya. Kalau di buku paket silahkan nanti dibuka bab 2. Nah, setelah menjelaskan ruang lingkup teori elektron, kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan perbedaan molekul dengan atom. Ya, molekul itu apa, atom itu apa, sehingga kalian harus bisa membedakan. Yang ketiga, anak-anak, nanti setelah BDR selesai, kalian diharapkan mampu membedakan apa itu elektron, apa itu proton, dan apa itu neutron. Ya, harus bisa membedakan, baik melalui gambar maupun melalui kalimat atau kata-kata. Yang terakhir, yang keempat, mampu menjelaskan proses terjadinya listrik. Jadi Bapak harapkan kita itu hidup di perkotaan yang tidak terlepas dari listrik, jangan sampai tidak tahu listrik itu apa, atau selalu kita bermusuhan dengan listrik, selalu fobia dengan listrik. Sementara ada orang-orang yang di depan kita kadang-kadang sok apa ya, sok jago, kebal setrum dan sebagainya, padahal dia memang
tahu triknya, sehingga eh, kalau tahu triknya dia bermain kabel yang ada strumnya, ada listriknya, nggak akan masalah ya. Tapi kalau tidak tahu jangan. Jadi itulah ada 4 eh, pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Baik, kita lanjut anak-anak. Nah, prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Jadi sebelum ke materi langsung, Bapak buatkan bagan dulu nanti apa yang akan diperbuat dari masalah bab kelistrikan ini. Yang pertama, prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik itu akan terbagi dua. Yang pertama adalah wawasan kelistrikan, yang kedua adalah instalasi listrik rumah tangga. Kemudian dari wawasan kelistrikan akan dibahas masalah pengertian, kemudian dibahas juga masalah jenis dan manfaat, ya. Sementara dari instalasi listrik rumah tangga, ya, nanti kita akan belajar mengenali satu persatu komponen kelistrikan. Jadi jangan sampai nanti ada yang salah setelah belajar bab tentang ini masih belum tahu mana saklar, mana steker, masih ada juga yang bilang colokan ya dan sebagainya. Nanti kita pelajari satu persatu. Nah, diharapkan yang terakhir adalah kita dapat membuat produk ya, membuat produk tentunya dengan praktek. Nah, karena sekarang kondisinya sedang seperti ini, kemungkinan prakteknya nanti akan dibuat dengan cara lain atau diganti dengan menggambar dan sebagainya. Kalau kemarin prakteknya adalah membuat rumah, miniatur rumah ya, dari stick es krim ya, dari kardus dan sebagainya, kemudian diberi instalasi listrik. Baik, itulah anak-anak. Kita lihat dari wawasan kelistrikan. Dari wawasan kelistrikan dapat diambil makna begini anak-anak. Kita hidup di perkotaan tentu tidak lepas dari listrik. Atau dengan kata lain, listrik itu sudah menjadi kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pokok. Terbukti apa? Terbukti kalau suatu ketika ya listrik tidak ada atau katakanlah mati lampu sesaat saja ya, tidak usah berbulan-bulan, 1 hari, 1 jam, maka dampaknya sangat luar biasa. Barangkali kalian juga Nanda semua ya pernah merasakan dengan adanya mati lampu ya akan mengalami berbagai macam hal, tentunya berbeda-beda. Untuk sektor rumah tangga, paling tidak yang paling krisis adalah air ya. Karena mati lampu, air tidak ada, air habis ya. Kemudian tidak bisa mencuci ya. Kemudian apalagi kalau untuk industri ya, mulai dari industri kecil sampai industri yang besar. Mati lampu, tidak ada genset, sudah maka usahanya itu bisa bangkrut ya, atau bisa merugilah ya, tidak sampai bangkrut, bisa merugi. Tetapi dalam hal ini tidak berlaku barangkali untuk daerah-daerah pedalaman ya, seperti suku Baduy. Suku Baduy itu tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh karena memang mereka tidak menggunakan listrik ya, tidak menggunakan listrik. Jadi hanya untuk orang-orang di daerah perkotaan listrik sudah menjadi kebutuhan barang pokok ya. Nah, baik. Nanti dari instalasi listrik rumah tangga ya. Nah, nanti ini adalah praktek kita ya, praktek kita nanti ya, prakteknya. Baik, kita lanjut ya, Nana ya. Kita ke pengertian. Nah, kita pelajari sekarang teori elektron. Kalau ditanya teori elektron itu teori apa ya? Ruang lingkupnya apa? Jadi anak-anak mulai sekarang harus paham bahwa teori elektron adalah teori yang mempelajari asal mula terjadinya listrik. Ya.
Jadi teori elektron ini adalah teori yang mempelajari asal mula terjadinya listrik. Jadi dari sinilah kita mulai mengenal listrik, ya, listrik seperti apa, ya, nanti sifat-sifatnya seperti apa, atau pertama kali terjadi seperti apa. Baik, kita lihat. Nah, listrik itu diawali dari sebuah benda atau zat. Katakanlah kita ambil misalnya ini perunggu, ya, perunggu atau apa, masih bahan mentah lah ya, atau timah barangkali. Nah, seperti itu. Nah, benda atau zat ini yang berbentuk gumpalan, kalau dipecah-pecah, dibelah ya menjadi bagian-bagian yang sangat kecil sampai tidak bisa dibagi lagi, maka benda ini atau zat ini akan membentuk yang namanya molekul, anak-anak. Jadi zat atau benda kalau dipilah-pilah menjadi bagian yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi dengan cara biasa, ya, maka disebut dengan molekul. Atau molekul itu, ya, molekul itu adalah bagian terkecil dari benda yang tidak dapat dipisah lagi, dipecah-pecah lagi, ya, yang tidak dapat dipisah-pisah lagi dengan cara biasa, ya, namun masih memiliki sifat aslinya, masih memiliki sifat asalnya, ya, seperti molekul ini, ya, atau misalnya air, zat cair dibagi-bagi sehingga paling kecil dari tadinya satu ember dipilah-pilah, ya, sampai tidak bisa dibagi lagi dengan cara biasa, maka akan membentuk molekul. Molekulnya masih memiliki sifat zat asalnya yaitu H2O, ya, H2O. Jadi masih memiliki sifat asalnya. Nah, dari molekul ini yang tadi tidak dapat dibagi-bagi lagi dengan cara biasa, namun kalau dibagi dengan cara tertentu, dengan reaksi kimia dan sebagainya, maka molekul ini akan membentuk yang namanya atom. Ya, membentuk atom-atom. Jadi, atom adalah bagian terkecil dari benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi dan sudah tidak memiliki sifat asalnya. Nah, bedanya dengan molekul, kalau molekul tidak dapat dibagi-bagi lagi, ya, dengan cara biasa, namun masih memiliki sifat asalnya. Kalau atom sudah tidak memiliki sifat asalnya. Nah, bentuk atom seperti ini, Nana, ya. Baik. Jadi, mudah-mudahan paham, bisa membedakan apa itu molekul, apa itu atom. Baik, sekarang kita lihat struktur atau susunan atom. Nah, seperti gambar tadi, atom digambarkan seperti ini. Di bagian tengah, anak-anak, ada inti atom atau yang disebut dengan nukleus. Ini Bapak sampaikan sesuai dengan tahapan kita, ya. Kita di SMP yang sederhana saja. Nanti kalau misalnya sudah SMA, kalian akan belajar lebih detail lagi. Nah, di dalam inti atom itu ada atom bermuatan positif yang disebut dengan proton, ada atom yang tidak bermuatan, ya, yang merah ini disebut dengan neutron. Jadi kalau proton itu atom bermuatan positif, kalau neutron tidak bermuatan. Nah, yang negatif inilah, ya, bermuatan negatif disebut elektron, ya, elektron. Nah, supaya ini sifat dari atom ini kalian dapat pahami dengan jelas, kita umpamakan misalnya yang neutron ini, yang negatif ini kita umpamakan sebagai perempuan, ya, yang positif sebagai laki-laki. Nah, yang merah ini yang tidak bermuatan, ini tidak jelas jenis kelaminnya, ya.
Jadi sekali lagi yang negatif ini perempuan jenis kelaminnya, misalnya yang positif ini adalah laki-laki. Nah, bagaimana sifat atomnya? Maka jika positif dengan positif ketemu ya, ketemu itu akan tolak menolak. Nah, seperti ini nanti makanya goyang terus nih ya. Karena di tengah ada positif akan tolak menolak. Begitu juga negatif ketemu dengan negatif, itu tolak menolak. Namun, jika positif dengan negatif, itu akan terjadi tarik-menarik. Nah, di sini sudah jadi masalah anak-anak nih. Ya, dalam satu ruangan ada laki-laki dengan laki-laki, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sementara di luar sana, itu ada perempuan, ya, ada elektron, ada elektron. Mohon maaf kalau saya Bapak umpamakan laki-laki dan perempuan ya. Ini biar biar jelas saja, biar paham. Nah, si perempuan ini pengen mendekati laki-laki, namun tidak bisa karena jalannya cuma di situ, cuma di lintasan ini. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ini hanya berputar aja mengelilingi, ya. Karena ini bergerak ke sini, maka ini bergerak ke sini. Begitu ini bergerak ke sini, berdekatan dengan ini akan bergeser lagi. Karena sama negatif dengan negatif. Terus saja seperti itu. Nah, karena terjadi GGL ya suatu ketika, maka bisa jadi elektronnya ini akan bertambah ya. Dua saja sudah saingan, tambah tiga makin saingan. Di sini misalnya ya, ini akan menjauh menjauh. Nah, berputarnya semakin makin cepat. Nah, setiap lintasan itu jumlahnya sudah ditetapkan. Ini jumlahnya lintasan pertama 2, lintasan kedua 4, dan seterusnya. Kalau nanti ada tambah 1, pasti muternya makin cepat sampai nanti ada 1 yang terpelanting jatuh ya ke lintasan luar. Begitu tambah yang luar, muternya makin cepat, maka akan terpelanting lagi yang lain ya. Nah, kita lihat misalnya seperti ini ya, seperti ini. Agak anteng ya, karena hanya 2. Baik, yang berikutnya. Nah, ini agak agak cepat. Oke, ya. Baik, jadi diilustrasikan seperti itu anak-anak ya. Oke. Baik, sekarang lihat kemari. Kita bahas definisi listrik. Nah, kita umpamakan ini sebatang besi anak-anak ya. Dalam sebatang besi atau konduktor atau penghantar itu terdapat atom-atom seperti ini di dalamnya. Ya, ada atom-atom seperti ini. Namun tidak terlihat berdasarkan teori seperti ini. Kemudian batang besi ini ujungnya diberi GGL, gaya gerak listrik, ya, misalnya dengan menggunakan magnet, misalnya ditempelkan magnet atau digosok-gosok dengan magnet di sini ya. Magnetnya digosok-gosok, kemudian apa yang terjadi anak-anak? Maka elektron-elektron ini akan berputar ya, sehingga ada yang terpelanting ya, jatuh sini, sehingga terpelanting jatuh lagi, terpelanting ke sini, dan terpelanting keluar. Yang keluar ini adalah listrik ya. Jadi listrik ya adalah proses berpindahnya elektron-elektron bebas akibat dari adanya GGL atau gaya gerak listrik. Ini adalah teori dasar terjadinya listrik anak-anak. Semoga dipahami anak-anak ya. Oke, terima kasih. Hari ini cukup sekian. Silahkan kalau belum paham, belum jelas, diulang-ulang. Jangan lupa anak-anak tulis ya
nama dan kelas di kolom komentar sebagai bukti kalian hadir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.